Menurut kamu dosa itu apa sih? Namanya dosa ya dosa. Buat dosa itu jadi nggak sebuah kesalahan gitu loh. Jadi kayak Cowok jadi cewek. Kita tuh pantas gak buat diangkat, buat dicari lagi kalau udah berdosa. halo semuanya, jadi aku Deborah dan di sini aku udah bersama kedua teman aku, ada Vaska sama ada Ruth. Dan di sini kita bakal bincang-bincang antar kaum muda tentang dosa. Jadi di sini aku bakal wawancara teman-temanku tentang pandangan mereka terhadap dosa. Nah, pertama aku mau tanya dulu, eh, buat Pasca dulu deh. Menurut kamu dosa itu apa sih? Menurut pandanganmu sendiri ya, kayak menurut pengalaman selama ini yang disebut dosa itu apa? Karena kan kita tahu kalau misalnya kita menyontek itu kita berdosa. Kalau misalnya kita bohong itu berdosa. Nah, sebenarnya dosa itu apa sih menurut kamu? Kalau menurut aku sendiri dosa itu yang menyimpang ya dari apa yang diajarkan sama kita, dari yang kita tahu dari yang diajarkan di firman Allah gitu kan. Yang kayak misalnya tadi itu misalnya contohnya mencontek itu kan. Nah itu mencontek sebenarnya hal yang kecil, tapi poin pentingnya itu di bagian berbohong. Ya kan, itu termasuk sudah menyimpang dari firman Tuhan kan. Jadi dosa itu adalah perilaku, tindakan, sikap atau bahkan cara berpikir kita yang menyimpang dari firman Tuhan. Itu sih kalau menurutku. Kayak menurut Pasca, jadi berarti dosa itu semua perilaku kita yang menyimpang dari yang udah diajarin sama Tuhan ya? Oke. Ya betul. Kalau dari Ruth gimana? Menurut Ruth dosa itu apa sih? Kalau menurut aku dosa itu yang melanggar perintah Allah. Kayaknya dosa itu kayak kita kaitannya dengan agama. Dan kita sudah ada dosa sejak lahir, tahu kan dosa turunan. Oh, oke. Jadi dosa itu udah jadi kehidupan kita. Kita berdosa. Jadi menurut Ruth dosa itu emang udah jadi bagian dari diri kita ya? Jadi kita ini nggak bakal bisa lepas dari dosa. Benar nggak Ruth? Nah, yang kita tahu kan dosa itu ada dosa besar sama dosa kecil ya. Menurut kalian nih, dosa yang termasuk dosa besar itu apa sih? Karena kita emang tahu ya dosa besar itu kayak membunuh atau misalnya apalagi ya, menghina Tuhan gitu kan, itu kan dosa besar. Menurut kalian sendiri, dosa besar bagi kalian itu dosa yang kayak apa sih? Dari Irut dulu deh, tadi kan udah Pasca. Sekarang Ruth, menurutmu dosa besar itu apa sih? Yang gimana? Menurut aku, kenapa orang beda-bedain dosa besar, dosa kecil? Namanya dosa ya dosa. Oh, Kalau misalnya tingkat besar kecilnya, ya itu semua Tuhan yang ngatur. Kita nggak bisa. Kalau berdosa, berdosa aja. oke. Jadi kalau dari Ruth, dosa nggak ada ya dosa besar, dosa kecil itu nggak ada ya. Kalau kita berdosa ya berdosa nggak ada besar kecilnya. Kita nggak tahu besar kecilnya gitu. Cuman Tuhan yang nentuin. Oke, kalau dari Pasca gimana? Dosa besar itu ada atau enggak? Atau semua dosa sama kayak Irut tadi? Atau dosa itu ada penggolongannya apa gimana? Menurutmu? Awalnya aku mikir itu dosa ada golongannya. Tadi justru mau jawab kalau dosa besar itu kayak pengkhianatan. Karena kayak yang dilakukan Judas ke Tuhan Yesus kan. Terus jadi karena jawab sama, jadi berpikiran sama semua. Wah, jadi tiba-tiba pikirannya berubah Iya. gara-gara pendapat si Irot. Iya, betul kayak oh iya sih kalau misalnya kita udah berdosa itu kan namanya udah melanggar kan. Terus yang dosa turunan tuh kayak kita memang dari lahir tuh udah berdosa. Ya, Cuman tergolong kita itu melakukan dosa karena kita udah tahu nih dosa tapi tak dilakuin kan itu kan dosa kayaknya kan. Dari awalnya memang udah manusia berdosa. Terus kalau ditanya tadi dosa besar dosa kecil, mungkin lebih ke arah dampaknya ke orang ya. Kalau misalnya yang kita oke. lakukan itu kesalahannya masih bisa diperbaiki atau dimaafkan gitu. Maksudnya diperbaiki itu kayak
kita kayak mencontek Tuhan, itu kan masih bisa didiskusikan baik-baik gitu. Nah kalau sampai kayak yang membunuh, ngambil nyawa orang atau mengkhianati gitu, sampai efeknya ke semua orang, nah itu menurut aku dosa besar gitu. Oh, berarti ada dong penggolongannya. Ya, betul ada. Ada. Betul ada. Berarti dari Pasca ada, dari Ruth nggak Iya. ada penggolongan. Oke, karena di sini kita cuman basisnya diskusi, jadi kita nggak benar salah. Kalau pendapat di Ruth seperti itu, ya seperti itu. Sama aku ada kepo sih satu lagi. Kalian sering dengar kan kayak rahmat Tuhan itu untuk anak yang hilang gitu. Kayak gimana ya? Kayak dari cerita domba yang anak yang hilang itulah. Si bapak ini lebih nggak lebih sayang sih, tapi kayak anak yang hilang itu ditreat lebih nggak sih daripada si sulung, ya kan? Oh, punya. Iya kan, tahu kan cerita itu. Nah itu pernah bawa aku Lagunya kepikiran, iya itu pernah bawa aku kepikiran kayak, Gak berarti seru orang yang apa ya, orang yang religius, orang yang turut, orang yang taat itu sebenarnya penting nggak sih? Maksudnya sebenarnya dia apa ya? Toh Tuhan kan lebih baik sama yang berbuat dosa gitu. Aku pernah nyampe kepikiran itu sumpah. Jadi kayak kalau aku berbuat dosa, aku tuh nggak takut. Kayak aku selalu punya pikiran, nanti juga Tuhan ini aku lagi, sambut aku lagi gitu. Tuhan juga tetap sayang sama aku, ya memang Tuhan tetap sayang. Tapi rasanya buat dosa itu jadi nggak sebuah kesalahan gitu loh. Jadi kayak karena udah tahu Tuhan pasti sayang sama kita, jadi aku ngerasa nggak apa-apa buat dosa ya buat aja, nanti juga pas tobat Tuhan baik lagi gitu. Gimana itu udah sesat kali nggak sih pikiranku? Iya kan? Kalau kalian pernah nggak dapat pemikiran kayak gitu? Ya, siapa? Pasca boleh. Itu dulu deh. Oke, Ruth. Tadi belum ngomong. Nyanyi kita dulu ya. 3 menit, 4 menit. Awal nyanyi. Apa sih awalnya? Si bungsu pergi ke Negeri orang tinggalkan Tinggalkan bapaknya. bapaknya sendiri. Iya. Akhirnya habislah uang dan barang. Harta dan benda. Hidupnya kini kasih tak penuh. penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu padamu. Oh, beda-beda sih. Nah, iya, betul. Pulanglah, hai anakku, Ada ampun Bapa bagimu. Nah, kalau dari Ruth pernah nggak dapat pemikiran, nggak apa-apa aku buat dosa, oh Tuhan juga masih sayang sama aku. Jadi kok berbuat dosa itu kok nggak sedih, nggak nyesal, nggak takut gitu. Pernah nggak? Rasa bersalah. Ada. Tetap ada rasa bersalah. Kayaknya ada kebal ya. Iya kan? Kayak gitu udah kebal. Iya ya. Aku jadi takut loh kayak, kalau kita kayak gini tuh termasuk penghujatan nggak sih terhadap Tuhan? Karena kita kayak buat dosa nggak apa-apa, Tuhan tetap sayang. Itu termasuk penghujatan nggak? Kita jadi nggak menghormati Tuhan, kayak jadi nggak apa-apa aku anak Tuhan, Bisa jadi. apa buat dosa Tuhan masih sayang sama aku gitu. Kayak kita nguji Tuhan nggak sih? Iya kan? Menguji, kok jadi kita yang menguji kesetiaan Tuhan sama kita gitu loh. Kita buat dosa, tetap nggak Tuhan sayang sama kita. Kok jadi kita yang nguji gitu? Iya nggak sih? Sumpah, kok lama-lama makin serem ya dunia ini. Less than 1 minute. Tanya jadi serem. Itu emang seru gak sih? Iya, tapi semakin disadari, semakin dipikirkan itu kok rasanya makin gelap ya. Yalah, kau lihat aja lah, kayak hal yang seharusnya nggak terjadi itu terjadi. Hal yang seharusnya bukan dia tapi jadi dia. It's not make sense, right? Kayak aduh anjir, itu tuh jadi kayak hal yang biasa aja ya. Iya benar, iya makanya. Jadi uang nggak sih? Iya makanya aneh, kayak sebenarnya padahal Wajar gitu. kalau menurut kitab suci kerajaan surga makin dekat nggak sih? Tapi kok makin lama makin hancur ya.
Jadi teman-teman ini Egipta, teman aku juga, tapi dia telat join karena dia tadi habis dari luar gitu, Bandung. Mm-mm. dari Bandung. Interview. Jadi ini konsepnya apa ya? Saya tidak tahu, Kak. Gimana? Jadi tadi aku sama Faska sama Irut itu udah ngobrol-ngobrol ya tentang dosa. Jadi kita udah ngobrolin pengertian dosa sama dosa besar, dosa kecil. Kalau menurut Egi, dosa itu apa? Tadi itu kita ngobrolin kalau dosa itu yang menyimpang dari ajaran Tuhan, menyimpang dari perintah Allah. Kalau menurutmu sendiri dosa itu yang kayak gimana? Yang apa? Kesalahan yang kita lakukan itu udah termasuk dosa. Semua kesalahan. Kesalahan apapun ya? Ya. Nggak harus yang menyimpang dari Tuhan atau dari perintah Allah? Enggak. Jadi semua kesalahan. Tapi itu dosa. Kok aku jadi mendebat opinimu ya? Tapi kan kayak kadang-kadang ini make clear aja ya. Misalnya, tapi kan kesalahan itu kadang-kadang ada standarnya. Misalnya standar kita ini salah, berarti itu udah dosa. Padahal menurut standar orang lain itu nggak salah, biasa aja. Menurutmu itu dosa apa gimana? Kadang-kadang orang perfeksionis itu banyak ya kesalahan di mata dia gitu. Menurutmu gimana? Itu termasuk dosa juga apa enggak? Itu enggak deh. Oh iya, aku lupa deh. Itu kayaknya kesalahan tuh kan dibagi-bagi lagi. Ada yang bisa masih diwajarin, ada yang enggak. Misalnya kayak pembunuhan itu kan udah dosa ya. Enggak mungkin itu dimasukkan kesalahan yang distandarisasi. Enggak sih, enggak. Jadi ya enggak mungkin. Oh iya, oke. Berarti dosa itu adalah kesalahan yang menyimpang. Betul. Setuju sih aku. Kesalahan yang menyimpang. Karena udah pengertian nih. Berarti gini. Udah pengertian yang berarti menurutmu pengertian dosa itu kesalahan yang menyimpang dari kita sehari-hari juga mungkin ya. Oke. Dari ajaran Tuhan. Berarti hampir sama lah ya dengan definisi Ruth sama si Pascal tadi. Nah, kalau menurutmu ada nggak sih golongan-golongan dosa kayak dosa besar, dosa kecil itu ada atau enggak? Karena tadi Irut punya pemikiran yang spesial ya. Menurut dia dosa itu apapun ya udah dosa, nggak ada besar kecil itu nggak ada, itu di tangan Tuhan. Nah, tapi kalau Pasca dia ada dosa besar itu ada golongannya, dosa kecil itu ada golongannya. Nah, kalau menurutmu gimana? Apakah dosa besar itu ada? Maksudnya, apakah dosa itu ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil, apa gimana? Enggak. Kalau menurut aku ya, kalau melalui ini kan dosa itu dibagi-bagi tuh bisa jadi dari berbagai sisi ya dilihatnya. Kalau misalnya dari agama, nggak ada itu dosa besar ataupun dosa kecil. Kalau dilihat dari agama, dosa ya tetap dosa. Mau besar mau kecil ya tetap dosa namanya. Tapi kalau misalnya di teori, itu pernah aku dengar yang namanya dosa kayak dosa turunan. Ada dosa kayak dosa warisan gitu. Jadi dosa yang kita tuh memang udah berdosa dari keturunannya Adam dan Hawa yang jadi kita membawa dosa itu sampai sekarang gitu. Jadi dosa besar, dosa kecil itu nggak ada? Enggak. Kalau dalam teori mungkin ada, tapi kalau menurut dari perspektif pandangan agama tuh nggak ada. Jadi dosa besar sama dosa kecil sama aja dosa. Kalau dari pandanganmu? Ada nggak dosa pandangan besar? Aku enggak. Semua. Nggak ada, sama aja. Kelihatannya ya sama. Ini pendapatnya sama. Yang ngajar kalian sama ya? Kenapa? Yang guru agama kalian sama ya? Kalau sama Irut? Siapa sebutkan namanya? Udah pada lupa ya? Bu Rosti. Jadi itu Bu Rosti. Nah ini. Tadi pendapatmu ada dosa besar, dosa kecil. Sama tadi kita sini juga. Kau tahu kan cerita anak yang hilang? Anak yang hilang di ending itu disambut sama bapaknya. Lebih, maksudnya meriah gitu sambutannya. Dan kita juga tahu si anak sulung ini iri, ya kan? Bapaknya bilang berbahagialah karena adikmu yang hilang telah kembali gitulah intinya, ya kan? Nah, aku pernah berpikir kalau ternyata kalau kita berdosa itu nggak masalah kok. Tuhan masih sambut kita lagi kalau kita balik gitu. Ya nggak apa-apa, ya udah berdosa aja, nanti balik lagi sama Tuhan, disambut lagi sama Tuhan. Menurutmu gimana?
Jadi apakah orang-orang religius itu sebenarnya dia gimana sebenarnya? Apakah kita ini sebenarnya buat dosa itu nggak apa-apa? Kayak jadi ada mindset kalau ya udah kan sebenarnya kan mungkin cerita itu dibikin biar orang-orang yang berdosa ini nggak khawatir ya, nggak pergi dari Tuhan. Tapi kan jadinya itu menimbulkan mindset ya udah nggak apa-apa berdosa. Toh nanti Tuhan tetap baik sama kita gitu. Menurut lo gimana? Aku sebenarnya juga rada bingung nih. Soalnya aku bukan jurusan teologi pula ya, nggak ngerti aku. Kita Sebenarnya aku juga rada agak setengah-setengah untuk ngapain ini. Apalagi yang bilang kan, walaupun kita jatuh berkali-kali, Tuhan tetap topang. Jadi kayak it's okay kalau mau buat dosa ya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau dari sisi agama ya nggak mungkin kan? jadi nggak takut kita buat dosa. Aku belum bisa berpendapat untuk yang itu sih menurutku. Iya sih. Tapi kalaupun misalnya Tuhan memaafkan, kayak apa ya, mengampuni terus. Ya kali Tuhan mengampuni terus menerus. Sekali dua kali it's okay mungkin. 3 kali, Tapi 4 kalau selalu misalnya satu hari membunuh satu, besok bunuh lagi satu, besok bunuh lagi satu, sampai sebulan dibunuh, itu diampuni kayak gitu. Secara logika enggak kan? ngapain dia Bener, 30 hari? iya. Itu sebenarnya udah hak Tuhan sih menghakimi kita, menghakimi hidup kita lah, jadinya menentukan hidup kita itu berdosa apa enggak, kita itu pantas enggak buat satu lagi, kita tuh pantas enggak buat diangkat, buat dicari lagi kalau udah berdosa. Itu ya itu dari perbuatan baik itu Tuhan kan pertimbangkan itu, dia baik enggak selama ini, dia pelayanan dia bagus enggak di dunia, dia tuh kayak mengasihi aku enggak, lebih mementingkan memprioritaskan ibadahnya enggak, atau dia memprioritaskan duniawinya. Jadi ya kayak gitu. Jadi gini ya wawancara dari aku dan teman-temanku. Makasih buat yang udah nonton, dan ini pendapat kita pribadi, kita nggak ada pakai sumber apa-apa. Dan ada pemikiran kami yang masih menyimpang atau ada yang salah-salah, mohon diperbaikin atau jangan diambil, ambil yang benernya aja, yang salahnya nggak usah diambil. Dan di sini murni untuk diskusi pemahaman sejauh mana pemahaman kita semua terhadap dosa. Terima kasih sudah nonton.